Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lakhrad Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wa ulama'i musannifin wa jami'il muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani musannif hadzal kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihi wa yali darajatihim. ثم كفد المسلمين والمسلمات والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل مثوبهم ولرضا الله رسول الله نية صالحة وجب كل خير ولتفريق كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ومن معاصي الفرج الزنا واللواط ويخد الحر المحصن ذكر أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت وغيره بمئة جلدة وتغريب سنة للحر وبنصف ذلك للرقيق. Faslun, ada fasal. Wa mimma asil farji, dan di antara maksiat-maksiatnya farji az-zina, yaitu melakukan perzinaan, wal liwat, dan melakukan liwat. Liwat itu hubungan sesama jenis ya. Liwat. Wa yuhaddu, dan dihad al-hurru, orang merdeka, al-musanu, yang sudah mempunyai hubungan halal, zakaron, baik itu laki-laki au unsa ataupun perempuan, dihad birrojami, dengan dirajam, bil hijaratil mu'tadilah, dengan menggunakan batu yang sedang, hatta yamut, dirajam sampai mati. Wa ghairuhu, sedangkan ghairu muhsan, bimi'ati jadatin, maka dihad dengan 100 cambuk, wa taghribu sanatin, kemudian diasingkan selama 1 tahun, lil hurri, bagi orang merdeka, wa binis fidzalika, dan dengan separuhnya had hur, lil raqiqi, bagi orang bagi budak. Termasuk maksiatnya farji, di antara bagian maksiatnya farji adalah melakukan zina. Yang kedua liwat. Bahkan ketika melakukan zina ini tidak hanya kaitannya dengan masalah dosa di akhirat saja, tetapi juga diterapkan hukum dunianya. Hukum dunianya adalah apabila orang itu sudah mempunyai pasangan yang halal, kalau melakukan zina maka dirajam sampai mati, dilempari batu yang sedang sampai mati. Itu hukum dunia ya. Hukum dunianya harus diperlakukan seperti itu. Tapi ya tentunya adalah hukum rajam atau hadnya muhsan itu ditetapkan ketika ditetapkan oleh pengadilan. Kalau belum ditetapkan ya tidak boleh gitu ya. Makanya kemarin kami sampaikan orang muslim itu boleh membunuh orang Islam kaitannya dengan masalah tiga masalah pokok. Yang pertama, ketika ada orang Islam kok murtad, maka dibunuh. Jadi ketika ada orang murtad itu jalannya, solusinya hanya 2 dalam syariat Islam. Tapi ya, dalam syariat Islam ketika terjadi murtad itu solusinya hanya 2. Dia kembali Islam atau dibunuh. Kalau kembali Islam aman, tetapi kalau dia tidak kembali Islam, hukum Islam syariatnya harus dibunuh. Kemudian yang kedua, orang Islam boleh dibunuh itu adalah yang kedua karena kisos. Orang membunuh dihukum kisos. Kemudian yang ketiga adalah ini, yaitu ketika orang Islam muslim melakukan perzinaan padahal dia sudah mempunyai pasangan yang halal. Sudah mempunyai pasangan yang halal kemudian melakukan zina, maka dia terkena hukum dirajam, dilempari batu yang sedang sampai mati. Itu hukum dunianya. Apabila orang itu yang melakukan zina adalah orang yang belum mempunyai pasangan yang halal, berarti masih jejaka ataupun masih perawan ataupun duda misalkan, ataupun berarti tidak mempunyai pasangan halal gitu istilahnya ya. Tidak mempunyai pasangan halal, maka dicambuk 100 kali
kemudian diusir dari tempat itu selama 1 tahun, diasingkan selama 1 tahun. Mungkin ini ada istilah cuci kampung ya tadi ya. Cuci kampung itu adalah orang yang melakukan zina tersebut diasingkan dari daerah tersebut selama 1 tahun. Kalau orang itu merdeka, tetapi kalau budak yang melakukannya maka hadnya separuhnya, berarti hanya dicambuk 50 kali kemudian diasingkan setengah tahun. Kemudian wa minha, di antara maksiat-maksiatnya farji lagi adalah ityanul bahaim, yaitu mensetubuhi hewan. Walau milkahu, meskipun hewan itu adalah miliknya sendiri, tetap hukumnya haram ya. Mensetubuhi hewan meskipun hewan itu adalah miliknya sendiri, tetap hukumnya haram ataupun bagian maksiatnya farji. Ini terjadi pada zaman Nabi ya. Ada seorang sahabat, dia tidak mampu untuk mahar nikah, akhirnya dia hanya beli kuda. Kudanya dipelihara dengan istimewa. Ketika dia ingin melakukan hubungan biologis dilampiaskan dengan kuda. Tetapi akhirnya yang seperti itu ada kemudian dilarang oleh Nabi, hukumnya haram ya. Kemudian wal istimna biyadi ghairil khalilati, termasuk maksiatnya farji lagi adalah wal istimna, yaitu berusaha untuk mengeluarkan air sperma biyadi ghairil khalilati, dengan menggunakan tangan selain halalnya. Kalau menggunakan tangan halalnya berarti boleh, tidak haram. Misalkan seorang suami ya, ingin mengeluarkan air spermanya dengan tangan istrinya, boleh ya, tidak dosa. Tetapi kalau tangannya sendiri malah haram. Seorang laki-laki ingin mengeluarkan air sperma dengan tangannya sendiri, itu hukumnya malah haram, dosa. Tetapi kalau dengan tangannya istrinya tidak haram, boleh ya. Dalam hukum syariat agamanya tidak kena hukum dosa. Begitu juga sebaliknya, istri ingin mengeluarkan dengan tangan suaminya, juga istilah tidak, karena halalnya itu boleh. Kemudian wal wat'u fil haidi wan nifas aw ba'da qita'ihima wa qabla al-ghusli aw ba'da al-ghusli, tetapi bila niyatin aw ma'a faqdi syartin min syurutihi. Termasuk maksiatnya farji lagi adalah melakukan hubungan suami istri wati ketika istri dalam keadaan haid awin nifas, ataupun dalam keadaan nifas, au ba'da qita'ihima, ataupun setelah kedua darah tersebut putus, sudah mampet maksudnya. Tapi waqoblal ghusli, sebelum mandi wajib. Au badal ghusli, tetapi bila niatin, au ma'afaqti syartin min syurutihi, ataupun sudah mandi tetapi mandinya tidak sah. Tidak sah itu bisa jadi karena tidak niat, ataupun ada sesuatu yang tidak menetapi syarat sahnya mandi. Misalkan ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, berarti nanti mandinya tidak sah ya. Termasuk maksiatnya farji lagi adalah melakukan hubungan suami istri padahal perempuan atau istri tersebut masih dalam keadaan haid, ataupun masih dalam keadaan nifas, ataupun haid dan nifasnya sudah berhenti tetapi belum mandi, ataupun sudah mandi tetapi mandinya tidak sah. Itu adalah bagian yang diharamkan. Kemudian wattakasyuf inda man yahrumu nadruhu ilaihi. Termasuk maksiatnya farji lagi adalah membuka kemaluan di hadapan orang yang haram melihatnya. Wattakasyuf yaitu dibuka indaman di hadapan orang yahrumu yang haram nadruhu melihatnya orang tersebut ilaihi terhadap farji. Termasuk maksiatnya farji lagi adalah membuka kemaluan di hadapan orang yang haram melihatnya. Tetapi kalau membukanya di hadapan orang yang halal, yang boleh melihatnya, ya tidak dosa. Yang boleh ya kembali lagi hanya satu orang tadi, halalnya tadi. Misalkan istri telanjang bulat di hadapan suami, tidak dosa, karena suami boleh melihat. Ataupun sebaliknya, suami telanjang bulat di hadapan istrinya, itu ya boleh, tidak dosa, karena boleh melihat. Jadi suami boleh melihat istrinya boleh melihat suaminya. Kemudian au fil khalwah,
Termasuk maksiatnya fardhi lagi adalah au fil khalwati tetapi li ghairi gharadin, yaitu membuka kemaluan di tempat yang sepi tetapi tidak ada tujuan atau tidak ada hajat. Nah, kalau ada hajat berarti boleh. Misalkan adalah ketika waktu mandi kemudian telanjang bulat. Nah, itu boleh, tidak dosa. Meskipun ya sebaiknya tidak sampai telanjang bulat. Kalau kajiannya ulama-ulama sufi atau tasawuf, ya sebaiknya tetap pakai basahan. Tetapi seandainya telanjang bulat dan tidak ada orang lain yang melihatnya, itu boleh, tidak sampai ataupun ketika waktu misalkan ghaid, ketika dalam buang air besar ataupun buang air kecil. Itu apabila tidak ada orang yang melihat, maksudnya khalwah itu tidak ada orang yang melihat, dia sendirian, tidak ada orang yang melihat. Kalau ada yang melihat ya jadi bukan khalwah. Jadi khalwah itu adalah ketika dia sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian wastiqbalil qiblati aw istadbariha bi baulin aw ghaitin min ghairi khailin aw kana ba'uda an aksari min salasi adru'in aw kana aqalla min sulusai dhira'in illa fil mu'addal lidzalik. Termasuk maksiatnya fardhi lagi adalah melakukan buang air kecil atau buang air besar ya, tanpa pakai satir, tanpa pakai penutup, tanpa ada tutup. Ataupun ada tutup tetapi tutupnya itu jauh dari dia tempat kencing atau dia tempat buang air besar. Jauh itu adalah apabila lebih dari 3 dhira. Apabila lebih dari 3 dhira. Nah, 1 dhiranya itu kurang lebih antara 46 cm. Berarti kali 3 itu kurang lebihnya 1 dhira itu, karena 1 dhira itu ada beberapa pendapat ulama, ada yang sampai sebegitu, ada yang 50 di atas dan sebagainya. Tetapi kebanyakannya adalah menggunakan ukur standar itu adalah antara 46 47 cm, itu 1 dhira. Apabila jaraknya lebih dari 3 kali itu, nah itu berarti sudah tidak dianggap satir. Tidak dianggap satir, berarti masih terkena hukum dosa. Kemudian satirnya tidak boleh kurang dari 2/3 dhira. 2/3 dhira. 2/3 dhira berarti antara tadi 30-an ya, antara 30 cm. Penutupnya itu tidak boleh kurang dari 30 cm. Kemudian jaraknya antara satir dengan dirinya tidak boleh lebih dari 3 dhira. Apabila jauh dari 3 dhira tidak dianggap, ataupun tutupnya kurang dari 2/3 dhira juga tidak dianggap, masih hukumnya masih dosa. Illa fil mu'addad, terkecuali apabila melakukan buang air kecil atau buang air besar tadi di tempat yang sudah disediakan, misalkan toilet. Kalau di toilet bebas, dari baik itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, ya tidak dosa. Kalau memang sudah kamar kecil istilahnya ya. Kalau memang di toilet misalkan bikin WC ya. WC menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat itu tidak terkena hukum dosa. Karena itu adalah memang tempat yang disediakan untuk seperti itu. Nah, lain kalau melakukan baul tadi, buang air kecil atau buang air di tempat terbuka. Maksudnya di luar tempat yang disediakan untuk itu, maka harus ada satir, penutup tadi ya, penutup tadi. Kalau tidak ada penutup, ya jangan sampai menghadap kiblat, jangan sampai membelakangi kiblat. Kemudian wal baulu fil masjid walau fi ina'in, termasuk maksiatnya fardhi lagi adalah buang air kecil di dalam masjid. Melakukan buang air kecil di dalam masjid walau fi ina'in, meskipun di dalam wadah. Jadi misalkan adalah orang tidur masjid takut keluar kemudian kencing di dalam masjid masuk botol, ya tetap hukumnya haram ya. Nah, jadi kencing di dalam masjid meskipun tidak sampai menajisi masjid tadi, maksudnya meskipun tidak sampai menajisi masjid. Kemudian walal mu'azzami, termasuk maksiatnya fardhi lagi adalah kencing terhadap sesuatu yang diagungkan oleh agama, maksudnya ya, sesuatu menjadi syiar-syiar agama. Karena diagungkan dalam hukum syariat itu adalah wa may yu'azzim sya'airallah. Jadi apapun yang diagungkan oleh agama, hukum agama, maka kita tidak boleh seperti itu.
tidak kencing di situ ya. Wa may yu'adzim sya'airallah, dari syiar-syiar agama. Kemudian watarkul khitan badal buluk, termasuk maksiatnya farji lagi adalah meninggalkan khitan, tidak melakukan khitan padahal sudah balik. Jadi padahal sudah balik. Balik itu ada 3 ukuran baku Pak ya. Jadi kalau orang itu tidak sampai terjadi mengeluarkan air sperma ataupun tidak bermimpi mengeluarkan air sperma, maka umur 15 tahun itu ukuran balik. Ataupun orang itu mimpi atau bahkan memang terjadi mengeluarkan air sperma apabila sudah umur 9 tahun, itu juga sudah balik. Ataupun perempuan sudah menstruasi dan dia sudah umur 9 tahun, itu juga sudah umur balik. Apabila sudah balik kok belum khitan, nah ini termasuk bagian maksiatnya farji, maksiatnya farji. Ya. Jadi khitan itu hukumnya wajib, berarti khitan itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan ya berarti maksiat. Ya. Kemudian batas minimal khitannya laki-laki adalah membuang kulit atau membuang daging yang menutupi khasafah, hasafah. Kemudian kalau perempuan adalah menghilangkan daging ya, meskipun sedikit, yang daging itu yang dikatakan bidir ya, bidir. Asalkan bidirnya itu sudah dikurangi meskipun sedikit ya sudah dikatakan khitan gitu ya. Kemudian kalau menurut pendapat imam ini adalah Imam Nawawi, ada khitan baik laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya wajib ya. Laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya wajib. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan kalau laki hukumnya wajib, kalau perempuan sunat ya. Nah, kalau berdasarkan hadis Nabi, kalau berdasarkan Nabi itu ada al-khitanu sunnati, sunnatun lil rijal wa mukramatun lin nisa. Ya, itu yang akhirnya mempunyai pendapat kalau perempuan itu hukumnya sunat. Tetapi kalau istilah secara umum, khitan itu adalah berdasar ayat Al-Qur'an. Anittabi millata Ibrahim Hanifah. Jadi Nabi kita Muhammad itu diperintahkan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad diperintahkan berarti ya umatnya diperintahkan anittabi millata Ibrahim Hanifah. Hendaknya engkau mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim diantaranya adalah khitan. Maka menjadi wajib bagi umat Muhammad untuk melakukan khitan. Faslun wa mim ma'asir rijli al-masyu fi maksiatin. Wa mim ma'asir rijli, dan di antara maksiatnya kaki, al-masyu yaitu berjalan fi maksiatin dalam kemaksiatan, berjalan dalam kemaksiatan, atau istilah berjalan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Itu menjadi maksiat, jalannya maksiat. Dan ketika jalannya itu maksiat, maka perjalanan itu meskipun nanti seandainya sampai masafatul qasr, maka hilang hukum rukhsahnya. Berarti dia tidak boleh jamak qasar. Kalau dalam keadaan puasa, dia pun tetap wajib tidak ada rukhsah untuk tidak puasa. Kalau memang perjalanannya itu adalah maksiat ya. Nah, jalannya juga sudah dosa. Kemudian dalam agama tidak ada rukhsah bagi orang yang dalam bepergian tetapi bepergiannya masih maksiat. Kemudian al-masyu fi masjid kal masyi fi syi'ayatin bi muslimin, sebagaimana orang itu berjalan fi syi'ayatin muslimin au fi qatli. Fi syi'ayatin muslimin adalah untuk syi'ayah menggerakkan ataupun istilah memprovokator. Dia berjalan untuk memprovokator orang muslim untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka dia dosa. Au fi qatlihi, ataupun untuk membunuh orang muslim. Jadi dia pergi tujuannya ingin untuk membunuh orang muslim, maka perjalanannya ini sudah dianggap maksiat. Jadi belum sampai membunuhnya, perjalanannya ini sudah dianggap au fima yadurruhu bi ghairi haqqin, ataupun dia pergi bukan untuk membunuh orang muslim tapi untuk melakukan sesuatu yang membahayakan orang muslim. Itu juga hukumnya maksiat, tanda bagiannya maksiat. Wa ibakil abdi, kemudian termasuk maksiatnya kaki lagi adalah yaitu perginya budak tanpa izin
tuannya. Ya, budak istilahnya bahasa Jawanya itu minggat. Itu adalah pergi tanpa izin. Itu adalah ya maksiat. Perjalanannya itu adalah maksiat. Kemudian wazaujati, dan perginya istri tanpa izin suami. Perginya istri keluar dari rumah tanpa izin suami, itu ya juga sebenarnya hukumnya adalah bagian dari maksiatnya kaki. Makanya kisah dulu kan ada istilahnya apa? Ada salah seorang sahabat yang pergi jihad perang, pergi berperang. Kemudian beliau berpesan kepada istrinya, sebelum aku kembali ke rumah, kau jangan keluar rumah. Kemudian pada suatu saat orang tuanya perempuan tersebut meninggal. Akhirnya dia mendapat istilahnya diberi kabar dan dijemput ingin untuk pulang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sedang meninggal. Tetapi perempuan tersebut menolak. Tidak, aku tidak akan keluar dari rumah sebelum suamiku kembali. Sampai 3 kali, kemudian akhirnya dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasul, si A tidak mau keluar rumah, tidak mau nengok orang tuanya yang sedang meninggal. Alasannya tidak boleh keluar rumah oleh suami. Kemudian justru Nabi membenarkan, memuji perempuan yang tidak keluar rumah tersebut ini ya. Makanya istilahnya perempuan ketika keluar rumah tanpa izin suami itu bagian dari maksiat. Waman alaihi haqqun amma yalzamuhu min qisasin aw dainin aw nafaqatin aw birri walidayhi wa tarbiyatil atfal. Termasuk maksiatnya kaki lagi adalah yaitu perginya orang alaihi, yang bagi orang tersebut haqqun, ada suatu kewajiban. Amma yalzumuhu, hak, ada hak. Maksudnya hak ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Hakun, ada hak, amma, dari sesuatu yalzamuhu yang wajib bagi orang tersebut. Min qisasin, entah itu dari qisas, au dainin ataupun hutang, au nafaqatin atau nafaqah, au birri walidayhi ataupun melakukan birrul walidain, wa tarbiyatul atfal ataupun mendidik anak. Termasuk maksiatnya maksiatnya kaki adalah yang paling mudah digambarkan adalah orang pergi untuk menghindari ataupun lari dari kewajiban yang harus dilakukan. Satu contoh di sini adalah orang membunuh orang. Berarti dia terkena kewajiban untuk menjalani qisas. Kemudian dia larinya ini masih maksiat. Ataupun orang mempunyai hutang, sudah sampai waktu yang telah dijanjikan dan dia mampu untuk membayar. Dia lari. Dia pergi menghindari orang yang menagih hutang. Larinya ini juga bagian maksiat. Kemudian au nafaqatin ataupun nafaqah. Suami pergi dari rumah tanpa menafaqoi istri ataupun anak, perginya juga maksiat. Jadi bepergian meninggalkan suatu untuk menghindari dari kewajiban yang harus dilakukan. Bahkan di sini juga adalah au birrul walidayhi ataupun untuk melakukan birrul walidain. Jadi orang tua tidak mempunyai, misalkan anaknya hanya satu-satunya itu, orang tuanya perlu perhatian khusus, kemudian ditinggal pergi, tidak dihiraukan. Itu juga bagian dari maksiat. Ataupun autarbiyatul atfal ataupun mendidik anak. Orang tua itu sebenarnya kewajiban untuk melakukan mendidik anak. Jadi yang berkewajiban mendidik anak itu orang tua. Orang tua pertama kali adalah bapak, kemudian ibu, kemudian kalau tidak ada jad dan seterusnya. Jadi orang yang istilahnya ahli waris ataupun wali itu sendiri adalah yang berkewajiban untuk mendidik anak. Jadi bukan guru. Guru itu bukan berkewajiban mendidik anak orang. Jadi kalau guru itu mengajar itu hanya menolong, sebagian menolong ataupun istilah wakil dan sebagainya. Yang berkewajiban adalah orang tuanya sendiri. Orang tua pergi dari rumah untuk menghindari supaya tidak ngajar anaknya. Nah itu ya juga maksiat. Makanya kembali lagi ini kajian loh Pak ya. Ini kajian bukan untuk menyudutkan seseorang dan lain sebagainya. Kaitannya dengan masalah hukum fikih, hukum agama adalah suatu contoh misalnya jamaah tabligh pergi dakwah.
Kalau dia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak, dia wajib untuk mendidik anaknya, kemudian itu dihiraukan hanya untuk pergi dakwah, ini malah dosa. Ya. Ini kajian, bukan maksudnya menyudutkan apa jenis jamaah itu, bukan Mbak ya. Jadi ini kajian fikihnya sebenarnya demikian. Karena prioritas kita melakukan ibadah atau melakukan apapun itu adalah fardu ain terlebih dahulu, kemudian fardu kifayah, kemudian baru sunat. Nah, memberi nafkah, mendidik anak itu adalah fardu ain. Nah, fardu ain tidak bisa ditinggalkan terkecuali untuk melakukan fardu ain yang lain. Ya. Ini kaitannya dengan kaidah hukum yang harus kita pahami. Kemudian wattabakhtur fil masyi, termasuk maksiatnya kaki adalah wattabakhur bil masyi, yaitu orang itu menyombongkan diri ketika berjalan. Nah, ketika berjalan dengan gaya sombong lah itu adalah bagian dari maksiat lah. Makanya sombong itu ada dua, sombong lahiriah, sombong batiniah. Sombong lahiriah ya tadi adalah gaya gaya itu menyombong itu ya dosa sebenarnya. Kemudian sombong secara batiniah itu adalah merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain ataupun menolak suatu kebenaran. Itu adalah sombong secara batiniah. Ya, baik batiniah maupun lahiriah, kedua-duanya tetap hukumnya haram. Wa takhattir riqab illa lifurjatin. Termasuk maksiatnya kaki lagi adalah melangkai gulu seseorang, leher seseorang, pundak atau leher, illa lifurjatin, terkecuali karena masih ada tempat yang kosong di depannya. Jadi suatu contoh misalkan di masjid kita ngelangkah-langkah itu adalah kalau tidak ada elat itu adalah hukumnya haram. Tetapi kalau memang ada elat itu bisa jadi diperbolehkan. Diperbolehkan misalkan adalah mau jamaah di depan masih kosong, tetapi ada orang yang mau maju, ya boleh kita melangkahi orang lain. Kemudian wal murur baina yadayil musolli idza kamulat surutus sutra. Termasuk maksiatnya kaki lagi adalah yaitu berjalan lewat di depan orang yang sholat. Idza kamulat, ketika sudah sempurna surutus surati, yaitu syarat-syaratnya sutra atau syarat-syaratnya pembatas. Termasuk maksiatnya kaki lagi adalah kita berjalan di depannya orang yang sedang sholat. Apabila orang yang sholat tersebut sudah memakai sutra dan sesuai dengan aturan. Kalau tidak memakai sutra ya tidak dosa, tidak terkena hukum dosa. Meskipun ya sebaiknya tidak, tetapi secara fikihnya dia tidak terkena hukum dosa. Misalkan ada orang sholat di jalan dan tidak memakai pembatas, seandainya ada orang yang jalan di depannya ya tidak dosa. Tetapi kalau sudah pakai pembatas, ya kita jalan di depannya itu hukumnya dosa. Kemudian wa maddur rijli ilal mushafi idza kana ghairu murtafi'in. Termasuk maksiatnya kaki lagi adalah yaitu memanjangkan kaki atau menyelonjorkan atau memanjangkan kaki ilal mushafi, ke arah mushaf, idza kana ghairu murtafi'in, apabila mushaf itu tidak di tempat yang atas, tidak tempat yang tinggi. Misalkan pas ada mushaf di bawah, kemudian kaki kita selonjorkan ke mushaf tersebut, nah itu adalah dosa. Nah, terkecuali kalau mushafnya di atas ya, ke arahnya itu tidak dosa. Tapi kalau pas mushafnya di bawah, misalkan kemudian kita selonjorkan kaki kita ke arah mushaf, itu adalah bagian dari dosanya kaki. Dan mungkin dengan pengertian lain adalah mushaf itu wajib dihormati. Nah, kita menyelonjorkan kaki ke arah itu adalah bagian bentuk tidak menghormati. Ini mungkin itu yang lebih mudah pengertiannya. Ya. Kemudian wa kullu masyin ila muharramin. Termasuk maksiatnya kaki lagi adalah wa kullu masyin, dan setiap berjalan ila muharramin, ke tempat-tempat yang diharamkan. Itu juga bagian dari maksiatnya kaki. Tempat yang diharamkan ya banyak sekali ya. Setiap tempat kemaksiatan ya pada dasarnya kita berjalan ke situ ya hukumnya haram.
Setiap tempat kemaksiatan, apabila kita datang ke situ tidak untuk dakwah, ya hukumnya ya haram. Kita datang ke situ saja hukumnya haram. Makanya sampai-sampai walimatul ars itu kita datang, ketika diundang kita datang, hukumnya wajib kalau tidak ada udzur syar'i. Tetapi kalau di walimatul ars itu ada maksiatnya, maka maksiat itu menggugurkan wajibnya kita datang. Jadi suatu contoh misalkan dalam walimatul ars di situ ada kemaksiatan, musik-musik yang diharamkan, kita tidak datang itu tidak dosa. Meskipun tidak ada udzur apa-apa, itu kita tidak dosa karena kewajibannya sudah tergugurkan karena adanya maksiat dalam walimah itu. Makanya di Jambi ini ya, seandainya kita diundang kemudian kita tidak datang, ya masih aman-aman saja. Karena umumnya ketika walimah ada organannya, ada biduannya, maka aman kalau kita tidak datang. Kemudian watakhallufun an wajibin, termasuk maksiatnya kaki lagi adalah watakhalluf an wajib, yaitu ketinggalan, maksudnya tidak mau mendatangi dari kewajiban. Dari kewajiban. Contohnya adalah qasalatil jum'ah wal jamaah wa talabil ilmi al wajib. Salat Jum'ah bagi orang yang wajib sholat Jumat misalkan, kemudian dia kalau tidak mau datang, tidak mau pergi Jumatan, ya, kakinya ya kena maksiat. Kakinya kena maksiat, dosa. Ataupun istilahnya jamaah maktubah, kalau kita mengikuti pendapat imam yang mengatakan fardu ain, kalau kita tidak jamaah ya hukumnya haram, dosa kaki kita. Kalau kita mengikuti madhab yang mengatakan fardu ain. Jadi jamaah maktubah yang bukan sholat Jum'ah itu ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat. Yang mengatakan fardu ain itu berdasarkan hadis Nabi pernah mengancam para sahabat yang tidak mau pergi jamaah, maka akan aku bakar rumahnya. Karena begitu diancam, begitu kerasnya oleh Nabi, sampai ijtihad ulama itu mengatakan fardu ain gitu ya. Kemudian di antara lagi contohnya adalah takhalluf dari wajib adalah orang tidak mau pergi belajar padahal dia tidak tahu ilmu yang wajib itu sendiri. Suatu contoh misalkan ini sholat 5 waktu hukumnya kan wajib ya. Nah, orang itu belum tahu tata cara sholat, kemudian dia diam diri di rumah, tidak pergi belajar, itu dosa. Karena belajarnya itu wajib. Ketika dia tidak mau pergi belajar, maka dosa. Jadi adalah misalkan contoh tadi adalah setiap ilmu wajib apapun sepertinya, semuanya ilmu wajib. Ketika orang itu belum tahu, maka dia wajib untuk mencari belajar ilmu yang wajib tersebut. Kalau dia tidak mengusahakan, dia masih terkena hukum dosa. Nah sekarang mungkin ya, secara umum yang kita kena dosa tapi kita tidak sadar adalah masalah haid. Perempuan sebelum ini baik orang tuanya ya sebenarnya kena dosa loh Pak. Tidak hanya perempuannya itu saja, karena kembali lagi adalah orang tua itu wajib ngajari anaknya. Jadi adalah ketika mempunyai anak yang sudah umur 9 tahun belum paham tentang masalah haid, anak itu dosa kalau tidak belajar. Orang tuanya tidak mempelajari juga terkena hukum dosa. Nah, ini umumnya kita masih terkena dalam masalah dosa ini, tetapi kadang-kadang kita tidak merasa. Jadi, karena masalah ilmu haid itu adalah wajib fardu ain yang harus. Bahkan kalau di dalam kitab Risalatul Mustahadhah itu sampai digambarkan sampai gini. Kita sebagai orang itu wajib birrul walidain. Kemudian kalau sebagai perempuan itu wajib taat kepada suami. Ya, taat kepada suami wajibnya mengalahkan birrul walidain kan gitu ya. Makanya tadi contohnya adalah ada seorang perempuan tidak boleh keluar suaminya, tidak keluar meskipun orang tuanya meninggal. Birrul walidain kalah dengan wajibnya taat kepada suami. Tetapi wajibnya taat kepada suami masih kalah dengan wajibnya untuk mempelajari ilmu masalah haid.
Jadi contohnya misalnya gini, ada suami istri, suaminya blow on, tidak tahu masalah haid, istrinya juga tidak tahu masalah haid. Nah, suaminya tidak bisa mengajari, maka perempuan ini boleh keluar rumah meskipun suaminya tidak mengizini, tidak dosa. Keluarnya untuk belajar masalah haid. Itu pentingnya, wajibnya untuk mempelajari masalah haid itu lebih tinggi daripada wajibnya taat kepada suami. Itu gambaran sampai masalah seperti itu. Nah, ini umumnya kita terkena hukum dosa tersebut, tapi kadang-kadang ya bagaimana ya solusikan? Bagaimana cara solusinya? Entah itu di masjid-masjid ataupun bikin kelompok untuk kursus masalah haid ini, supaya terhindar dari dosa tadi. Untuk pengantar kita mungkin itu, ini nanti kita bahas semoga. Baik,